Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. Ini before I start again teman-teman, as you can see ini produk pelayanan saya teman-teman ya. Ini yang warna biru, warna merah teman-teman ya. Ini apa nih? Dia made of HMWB teman-teman ya. Yang grade 500 nya ya. Jadi mereka lumayan ini udah padat ya. Memang udah standar internasional yang dipakai di banyak negara-negara maju teman-teman ya. Di Singapura ya, di Hong Kong ya, di US sama di Eropa teman-teman ya. Bahkan di China juga teman-teman ya kan. Jadi ini padat dan juga dia lumayan berat teman-teman ya. Dia nggak gampang tergores ya sama pisau ya. And dia also yang paling berguna teman, dia also repolishable ya. Berarti artinya tuh mereka bisa dipoles kembali teman-teman ya. Karena mereka permukaannya tuh karena kepadatan molekul teman-teman, mereka bisa dipoles kembali teman-teman ya kan. Nah, jadi bisa dibawa ke backup juga bisa diamplas pakai amplas kasar. Habis itu pakai amplas yang halus teman-teman ya, 2 kali 2 step proses juga bisa teman-teman ya kan. Sangat mudah sekali teman-teman sebenarnya. Jadi kalau beli ini teman-teman, ini kayak solar tuh beli untuk seumur hidup lah ya, boleh dibilang ya teman-teman begitu. Jadi bisa dipakai untuk lama sekali teman-teman ya kan. Bisa bertahun-tahun, bisa lebih teman-teman ya kan, begitu. Jadi ini produknya saya juga udah, ini by the way teman-teman, kita masih buatan Eropa punya ya. Gitu. Jadi saya udah kita udah, nanti saya kasih produk linknya di Tokopedia teman-teman. Teman-teman bisa lihat toko saya ada di Tokopedia. Saya taruh di description box lah gitu teman-teman ya kan. Oke, jadi now saya mau bicara dikit teman-teman mengenai yang ini breaking news ya, yang bukan barusan sebenarnya udah beberapa hari teman-teman ya. Kan saya lihat tentang masalah tuh work from home ya teman-teman ya kan, WFH ya. Nah itu apa yang disarankan sama pemerintah teman-teman ya. Karena polusi udaranya tuh di Jakarta sangat parah sekali teman-teman ya, begitu sampai begitu parah ya. Begitu dia ada indeksnya juga ya kan. Nah, saya sih sebenarnya itu sebenarnya hal yang saya anggap hal yang biasa teman-teman ya, kalau di Indonesia lah ya. Kalau di Singapura dulu saya agak lama nggak di Singapura, mungkin itu suatu hal yang wah kayak gimana gitu, kacau gitu teman-teman ya, kayak benar-benar tuh mereka tuh perhatiin sekali teman-teman masalah kesehatan udara ya kalau di Singapura ya, di luar ya. Nah kalau di sini saya anggap bagaimana gitu, oh ternyata pas saya juga agak kaget kenapa sampai work from home gitu teman-teman ya, gitu beritanya gitu kan. Akhirnya saya cuman setelah saya baca, oh ternyata itu karena Presiden Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi merasa tuh karena dia sakit batuk ya selama tuh 4 minggu teman-teman ya kan, batuk. Mungkin sakit leher kali ya. Begitu saya juga kaget, itu dia sampai 4 minggu. Nah jadi diberitakan tuh di CNBC teman-teman tempatnya, katanya oh dia kalau lagi pidato, lagi bicara dia sampai batuk gitu teman-teman kan. Saya juga sangat prihatin teman-teman, dan saya kira kenapa gitu. Jadi gara-gara begitu, jadi Menteri Kesehatan apa juga mungkin dia kasih bantuan atau bagaimana kayak teman-teman ya. Karena presiden, masa Pak Presiden bisa batuk begitu sampai lama begitu ya teman-teman ya kan. Nah, padahal mungkin sebelumnya katanya dia bilang di as reporter di CNBC ya, katanya dia sebelumnya nggak pernah batuk begitu teman-teman sampai 4 minggu ya begitu. Nah gara-gara saya baca begitu, makanya kenapa saya mau bikin video ini teman-teman. Saya sendiri saya juga pernah saya batuk sampai lama gitu teman-teman, 4 minggu lebih, bahkan bisa sampai waktu itu sampai 1,5 bulan teman-teman, sampai 6 minggu saya ya kan. Saya tinggal di daerah Bekasi teman-teman ya. Jadi di Bekasi mungkin suka bakar sampah ya. Nah tiap sore gitu teman-teman, tiap sore bakar sampah apa, jadi kecium teman-teman. Kalau udah kurang lebih jam 5, jam setengah 6 ya, atau jam 6, 7 itu jam sore-sore gitu teman-teman ya. Sampai kalau nggak hujan ya di daerah sini tuh Bekasi tuh memang bau bakar sampahnya tuh kecium gitu teman-teman ya kan. Nah udah gitu, makanya kadang-kadang saya pas lagi bikin video ini teman-teman, saya bikin video kan saya sore ya, kurang lebih jam 6, jam 7 teman-teman. Karena saya suka tutup pintu, saya bikin video di dalam kamar teman-teman begini. Jadi saya pakai AC tutup pintu, hawa di luar walaupun bau bakar setiap sore teman-teman, saya jadi nggak kecium gitu teman-teman. Saya juga pernah kemarin saya sambil bikin video, saya sambil batuk-batuk ya, gara-gara saya keluar sebentar, terus saya balik lagi ke kamar batuk-batuk sampai sini, saya sampai gatal gitu teman-teman ya, begitu ya kan. Saya aneh itu teman-teman, saya kenapa saya mau bikin video ini teman-teman, saya cuma hanya mau point out ya lucunya gitu teman-teman. Dulu saya kan tinggal di daerah kota, dekat daerah Kemayoran tuh teman-teman, Sunter ya. Saya juga pernah tinggal di daerah Tanjung Duren teman-teman. Jadi saya jarang sakit leher tuh teman-teman di daerah sana ya. Saya tinggal ya, ada lah kadang kita demam, cuma ada demam badan karena kecapean apa gitu teman-teman. Tapi kalau yang sakit leher bisa teman-teman cuma lama ya, pengen beberapa hari gitu teman-teman. Tapi kemarin tuh di Bekasi sini ya, saya anehnya saya sampai sebulan lebih teman-teman. Udah sembuh ya kurang lebih 3 mingguan, udah mendingan, udah gitu nggak sampai minggu, nggak sampai seminggu, saya kambuh lagi teman-teman, sampai bertahan sampai 2 minggu lagi. Jadi rasanya tuh teman-teman di leher tuh rasa tuh gatel aja, malam nggak bisa tidur ya. Jadi batuk-batuk terus sampai dari malam, terus gatel batuk-batuk sampai pagi teman-teman, pagi baru bisa tidur gitu ya. Jadi itu banyak tetangga saya juga kiri kanan pada kedengeran batuk-batuk, oh sini oh sana gitu teman-teman. Begitu, ini di daerah Bekasi teman-teman. Jadi saya juga merasa saya aneh ya kan. Saya dibilang sama saudara saya juga, sama keluarga saya bilang, oh daerah sini kenapa ini ya, lebih banyak
polusinya gitu teman-teman. Begitu udah ya, itu kalau sore-sore malam-malam teman-teman ya. Kalau pas udah menjelang ini ya, kalau misalnya pas udah malam teman-teman ya, kayak jam mungkin udah mau menjelang dini lah ya, kayak jam 2, jam 3, jam 4 gitu teman-teman ya. Suka ada bau kayak bau gorengan teman-teman, kayak ada bau gorengan ya, kayak mungkin dia ada pabrik itu terus ini. Mungkin ada pabrik gorengan kali, atau pabrik makanan atau apa, saya nggak tahu lah ya. Kayak bau gorengan sampai minyak, sampai kayak bau gorengan parah gitu teman-teman, kayak ada orang goreng sampai satu mungkin kayak panci raksasa atau bagaimana kayak teman-teman, kayak bau minyak goreng gitu teman-teman ya, kayak orang gitu udah kadang-kadang juga ada suka cium bau asam teman-teman, kayak bau asam, bukan asam ini ya, kayak asam, kayak bau acidic gitu loh, kayak menyengat gitu. Pas kadang-kadang saya bangun pagi teman-teman jam 3, jam 4, jam 5 teman-teman, kadang kecium pas keluar bau kayak bau asam kayak bau acidic gitu, asam gitu teman-teman, bukan bau asam badan, bukan ya, bau asam kayak asam menyengat tajam gitu teman-teman, begitu. Jadi saya rasa kayaknya mungkin dari pabrik kali, saya rasa ya, daerah Bekasi itu teman-teman ya kan. Nah, jadi saya perhatiin teman-teman, saya tinggal di Bekasi udah kurang lebih 2-3 tahun teman-teman ya. Nah, saya perhatiin itu, jadi lebih frekuensi saya sakit leher teman-teman ya, alergi batuk saya lebih sering daripada waktu saya tinggal di daerah dekat kota gitu teman-teman. Saya perhatiin saya begitu ya. Jadi makanya ini daerah Bekasi juga mungkin juga banyak pabrik atau bagaimana, jadi ya akibatnya konsekuensinya begitu teman-teman. Kemarin itu yang dilaporin katanya dekat daerah mana tuh, Marunda ya, Marunda itu juga atau dekat mana itu, dekat pelabuhan sana tuh, Tanjung Priok atau bagaimana ya, itu juga katanya juga banyak polusinya juga parah gitu teman-teman ya kan. Nah begitu. Nah ini siapa, pemerintah sini Pak Jokowi juga bilang work from home ya kan, tapi tetap aja di beritanya itu jalanannya tetap macet teman-teman ya, macet, dan ya begitulah ya, polusinya juga enggak kurang, mungkin tidak membaik atau bagaimana teman-teman. Saya cuma masih bersyukur teman-teman, ini belakangan ini, kemarin itu bulan-bulan kemarin ya, di pas pertengahan tahun ya, itu lebih panas ya hawanya ya, lebih panas, dia menyengat ya, begitu dia nggak ada angin teman-teman ya kan, dan kurang begitu ada angin, jadi nyengatnya itu benar-benar tuh panas banget tuh teman-teman ya kalau siang-siang ya. Nah terus kalau misalnya, jadi saya perhatiin kalau belakangan ini teman-teman, jadi di daerah Bekasi ini dia lebih banyak angin ya. Jadi masih agak mendingan ya, walaupun kadang-kadang dia ada bau bakar-bakar atau bakar-bakar sampah teman-teman ya, atau bau polusi apa gitu, dia lebih banyak anginnya, lebih kencang. Jadi saya perhatiin begitu, memang ada hujan sih ya kan, tapi berasa anginnya dia lebih kencang belakangan ini teman-teman ya. Jadi dengan ada anginnya kencang itu, dia agak mendingan lah ya, kalau ada bau bakar atau kebakaran atau gimana teman-teman, kayak bau listrik kebakar ya, jadi dia cepat-cepat hawanya bisa didorong pakai angin gitu teman-teman, jadi nggak begitu kecium gitu teman-teman, begitu ya kan. Nah, makanya saya cuma hanya mau sharing dikit aja sih sebenarnya. Saya juga merasa agak aneh, tapi pas saya baca beritanya ini, ternyata bukan saya doang tuh yang batuk bisa sampai lama begitu ya, sampai saya kasusnya sampai 1,5 bulan teman-teman. Jujur saya sampai saya pikir kok lama banget ya batuknya, kok nggak sembuh, kayak udah pada minum obat batuk tiap hari. Udah habisin juga berapa botol obat OBH itu teman-teman ya kan, begitu, kayak batuk alergi gitu lah teman-teman, begitu ya kan. Ya saya rasa mungkin hawa panas ini juga ada efek teman-teman ya. Nah, campur hawa panas juga, saking panas udah gitu hawa polusi, dan juga saya yakin pasti juga banyak lah bakar-bakar hutan, hotspot saya call it ya, hotspots yang sekarang kan kemarin kejadian di Hawaii, sekarang di Kanada ya teman-teman ya, bahkan nggak tahu di California ya mungkin juga ya kan. Saya yakin juga di Asia Tenggara sini pastilah juga ada bakar-bakar hutan, pasti adalah ini hawanya ya, udah jadi semuanya tuh menumpuk teman-teman ya, udah hawa panas begitu. Polusi juga ada lah ya, dia cuma bilangnya polusi. Saya rasa bukan hanya polusi ya, kayaknya mungkin ini ada udara kotor yang kiriman teman-teman, yang mungkin yang dari kayak bakar-bakar hutan ya, atau bagaimana ya, sehingga tuh bikin radangnya tuh leher sakit. Karena saya pernah di Singapura teman-teman ya, kalau pas udah musim panas begini ya, kebanyakan ya orang pada sakit leher teman-teman ya, kalau di Singapura ya, walaupun dia anginnya juga lumayan kencang, tapi kebanyakan tuh dia pasti banyak sakit leher teman-teman, begitu ya kan. Karena dia bilang itu dari hawa kiriman dari Sumatera teman-teman, terutama dari Sumatera ya, sama mungkin dari Malaysia juga ada ya. Jadi kiriman ke Singapura teman-teman ya, tuh bikin udaranya tuh jadi butek gitu teman-teman ya, gitu ya kan. Bukan karena tuh polusi dari kendaraan gitu teman-teman ya kan, kalau menurut saya begitu ya kan. Polusi kendaraan ya, memang kendaraan ya dia bilang katanya kemarin di laporannya itu di CNBC bahwa karena jumlah kendaraan naik. Tapi kenapa bisa si Pak Jokowi bisa sampai parah begitu, sampai sebulan ya kan, sakit leher ya kan. Bukan hanya dia, kita kata orang juga, semua juga masyarakat juga pada kena teman-teman ya, lebih parah ya. Saya perhatiin teman-teman, tahun ini sama tahun kemarin yang paling parah teman-teman. Saya punya sakit leher ya, gatal-gatal, batuk-batuk saya tambah parah gitu teman ya kan, lebih parah daripada yang tahun sebelum-sebelumnya ya, begitu. Jadi
saya merasa tuh agak sedikit aneh gitu teman-teman begitu ya kan, karena polusi udara kan, dan juga mungkin karena pabrik-pabrik mengeluarkan ini ya, gas, mungkin gas beracun atau gas toksik lainnya gitu teman-teman, yang bikin kita orang pada sakit leher gitu ya begitu ya kan. Nah, saya juga ini mungkin bukan saya doang teman-teman, banyak yang inilah pastilah ya. Anyway, ini cuman mau sharingnya teman-teman. Saya cuma hanya mau point out, kayaknya kalau dibilang kata polusi dari kendaraan, saya lihat sih kayaknya mungkin saya kurang begitu setuju teman-teman ya. Kendaraan mungkin ada lah ya, cuman ya mungkin ini, tapi saya lihat kayaknya kebanyakan dari polusi udara, nggak tahu dari kebakaran dari mana ya teman-teman, di Asia Tenggara, sehingga tuh di Jakarta juga kena gitu teman-teman gitu. Terus udah gitu juga hawanya juga panas sekali, terus nggak ada hujan sama sekali, jadi nggak ada hujan, udah panas banget ya. Udah itu nggak ada hujan, musim kemarau tambah, semuanya juga tambah, jadi hawa tambah panas, tambah ini bikin panas dalam juga teman-teman begitu. Selain gas toksik, gas yang beracun. Ini gitu ya teman-teman ya video saya kali ini. Thank you for watching ya. Hope you can also subscribe, like, share, and also comment. Bye bye.